Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Intan. Nah, di bab 14 kali ini kita akan membahas dynamic routing tentang routing OSPF nih teman-teman. Langsung aja ke konfigurasinya. Nah, ini saya sudah buat topologi dan node-node-nya. Kalian bisa langsung isikan aja. Setelah kalian pasang IP dari PC dari router juga, selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF-nya nih. Kita pergi ke router satunya dulu. Kemudian di sini kita exit. Habis itu kita tulis router OSPF. Tanda tanya. Nah, ini kalau OSPF itu pakainya proses ID ya teman-teman. Ini pakainya proses ID. Nah, kalau di IEGPR pada angkanya harus sama. Sedangkan kalau OSPF itu bebas. Mau berapa? Nggak harus sama antar routernya. Nah, ini misal saya akan membuat OSPF 1. Kita bisa di sini 1, kemudian enter. Kemudian bisa tambahkan networknya. Network 10.10.10.0. Kita bisa tanda tanya. Nah, ini belum selesai nih kalau di OSPF. Nah, kalau di OSPF itu ada yang namanya with card. Oh, ini kita bisa tanda tanya dulu. Nah, kalau di OSPF itu ada yang namanya with card byte. Nah, itu untuk mencarinya ini kan kita menggunakan prefix yang /24. Nah, kalau /24 itu kan 255, 255, 255.0. Nah, ini kita bisa misal di sini catat, misal /24 itu kan 255, 255.255.0. Nah, untuk mencari with card byte-nya itu dengan cara yang itu kan 255, 255, 255 ya teman-teman. Nah, itu dikurangi dengan prefixnya yaitu 255, 255, 255.0. Dikurangi sama subnet masknya. Nah, kalau ini yang 255, 255 sampai 255 itu kan prefixnya. Nah, ini subnet masknya itu kan .0. Nah, itu dikurangi aja. Jadinya hasilnya itu akan 255 dikurangi 255 itu 0. 255 dikurangi 255 0. Kemudian 0 lagi. Kemudian yang terakhir yaitu 255. Nah, selanjutnya, ini kita kan udah cari, kita bisa singkirkan di sini dulu. Nah, kita bisa buka aja di router satunya. Kita bisa tuliskan di sini. Untuk ini itu areanya itu kan misal di sini kita tuliskan dulu yang ininya. Yang tadi kita cari 0.0.255. Kemudian untuk area, kita areanya itu tanda tanya dulu. Nah, untuk areanya itu kalian bisa lihat di sini yang ini. Misalkan kita akan pakai yang 0 aja. Kemudian kita pakai yang 0. Nah, ini baru mempromosikan yang network 10.10.10.0. Nah, untuk network yang 192.168.1
yang satunya itu belum. Maka kita bisa mempromosikan juga dengan cara network 168.192.168.1.1 areanya sama 0. Nah, di router 1 udah selesai. Kita lanjut di router 2-nya. Kita akan konfigurasi OSPF-nya. Nah, di router 1 itu kan ada tadi angka 1. Nah, tapi nggak harus sama. Nah, ini di router 2 itu saya buat 2 aja. Ini ya teman-teman, maksudnya di router 1 itu OSPF 1. Nah, di router 2 saya akan buat 2 aja. Bentar. Exit. Kemudian router OSPF 2. Kemudian kita bisa mempromosikan networknya dengan 10.10.10.0. Areanya kita samakan aja 0. Kemudian untuk yang satunya, yang 192, ini 2, kemudian aduh, kemudian kalau sudah, kalian bisa dengan show IP OSPF. Nih. Nah, ini di OSPF ini udah ada. Nah, kita coba juga cek di router satunya. Ini udah ya, teman-teman. Nah, kita coba cek di router satunya. Kita bisa dengan sama do show IP OSPF. Nih. Nah, dia ini juga udah ada. Nah, ini di router 1 itu dia ada 2. Nah, sekarang kita coba cek ping dari PC 1 ke 2. Salah. Nah, biasa awal-awal itu akan violet. Nah, maka dia itu udah successful ya, teman-teman. Nah, ini oke, sekarang kita lanjut menggunakan 3 router. Langsung aja kita tambahkan 1 routernya dengan sama yang ini 2911. Ini kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan PC juga.
Oke, langsung aja kita konfigurasi IP-nya dulu. Nah, kita perlu menambahkan IP yang baru di router 2 yang 20 ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk ke router 2-nya. Kemudian exit. Kemudian habis itu kita bisa masuk int gig 0/2. Kemudian IP 20.20.20.1 255.255.0. Kemudian habis itu kita bisa no shutdown. Kemudian kita lanjut di router 3-nya ya, teman-teman. Kemudian kita bisa int gig 0/1, kemudian enter IP at 192.168.3.1 255.255.255.0. Kemudian habis itu kita bisa no sh. Kemudian bisa exit. Kemudian habis itu kita bisa masuk ke yang untuk mengarah ke routernya ya, teman-teman. Ini yang gig 0/0, kita bisa int gig 0/0. Kemudian habis itu IP at 20 255.255.255.0. Kita bisa pasang IP di PC 3-nya ya, teman-teman. Kita bisa buka 192.168 titik berapa ini, 3.2. Nah, sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya. Kita hanya konfigurasi di router 2 dan 3. Karena router 2 yang menambahkan network lagi, router 1 nggak usah langsung masuk ke router 2-nya aja. Kita bisa exit, kemudian router OSPF 2, networknya 20.20.20.0. Kemudian areanya itu 0. Nah, di router 2 udah, kita sekarang lanjut di router 3-nya. Kita bisa enter, kemudian exit, kemudian habis itu kita bisa router OSPF 3. Network 20.20.20.0. Kita bisa enter, kemudian kita bisa nambahkan satu lagi.
kita bisa do show IP OSPF nih. Nah, ini udah full ya. Nah, sekarang kita coba ping dari PC 2 ke PC 3-nya. Kita bisa PC 2, PC 3 ini kita bisa ulangi aja. Maka dia ini sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang udah successful. Nah, sekarang kita coba lihat di router 3-nya. Kita bisa do show IP root. Nah, ini kalian bisa fokus ke yang O aja, yang OSPF ini O, dan O, yaitu OSPF ini udah ada yang 10.10.0 yang ini. Nah, di sini juga ada yang 1.0, yaitu dari router 1. Nah, seperti latihan kita yang sebelumnya, di sini kita akan coba konfigurasi OSPF-nya dengan VLAN. Nah, kita akan setup dulu topologinya. Di sini kita akan tambahkan switch terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan yang Nah, ini kita bisa buka switch-nya atau langsung aja kita buka. Habis itu kita bisa masuk interface-nya INT FA0/1. Oh, ini salah ya teman-teman. Kemudian kita bisa switch port mode terang. Kemudian habis itu kita bisa exit. Kemudian kita bisa buat VLAN 10, VLAN 20. Habis itu exit. Habis itu kita bisa masuk interface yang INTFA03-nya. INTFA0/3. Kemudian kita bisa switch port mode akses. Kemudian habis itu switch port akses VLAN 10. Kemudian habis itu kita bisa exit. Kemudian kita bisa masuk yang FA0/2-nya. Habis itu switch port lagi mode akses. Switch port akses VLAN 20. Do show VLAN div. Nah, ini udah ada interface-nya, udah masuk. Sekarang kita pergi ke routernya. Di sini kita belum pasang IP di router 3-nya. Kita bisa pergi ke sini. Kemudian kita bisa exit. Kemudian INT gear 0/2. Kemudian IP at 30.30.30.1. Kemudian 255.255.255.0. Kemudian bisa enter no sh.
kemudian kita bisa enter, exit, kemudian kita bisa masuk untuk sub interface-nya kita bisa int gear 0/2 VLAN 10, kemudian encapsulation .1q 10. Habis itu IP add 192.168.4.1 untuk VLAN 10-nya. VLAN 40. Hah? Iya ya. Ini VLAN 10 aja ya teman-teman, nanti saya ganti. IP add 192.168.4.1 255.255.255.0, kemudian enter, exit, kemudian untuk VLAN 20-nya oh ini belum masuk interface-nya ya, 20. Kemudian habis itu kita bisa untuk IP-nya ini diganti 5 aja. Nah, kemudian kita bisa pasang IP dan gateway-nya di PC 4 dan PC 5-nya. Kita ganti dulu di sini. 10. 20. Kita bisa pasang IP-nya terlebih dahulu. Satu enam delapan 4.2. Nah, kita akan konfigurasi OSPF-nya dan VLAN-nya. Kita akan mempromosikan network di VLAN 10 dan 20 di router 3-nya. Kemudian di router 3 akan mempromosikan ke router-router lainnya yang terhubung langsung ke router OSPF 3. Kita bisa masuk ke router 3-nya. Kemudian kita bisa langsung aja kita router OSPF 3. Habis itu networknya 30.0. Kemudian areanya itu 0. Network satunya 192.168.4.0. Kemudian kita bisa satu lagi, ada 3. Pan 5.0.
Nah, kita langsung hanya konfigurasi di router 3-nya, tapi sekarang kita bisa lihat di router satunya dengan cara kita bisa do show IP root. Kita bisa spasi aja. Nah, di router 1 itu akan otomatis ada yang OSPF. Nah, kalian bisa cek di router 2 yang ini itu udah akan otomatis ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek di router 2 juga sama akan sudah langsung ada namanya juga dynamic. Nah, misal kita coba dari PC1 ke PC5 di sini. Kalau kalian masih violet, itu kalian bisa coba lagi. Maka dia itu udah successful ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini karena udah kita ke materi yang terakhir, ini kita akan bahas untuk konfigurasi OSPF multi area. Nah, kalau kalian lihat di konfigurasi tadi, kan ada area. Lah, area itu menunjukkan suatu kelompok. Nah, ini akan saya ganti areanya untuk yang menandakan suatu area. Buat untuk yang di ini kita bisa beli warna terlebih dahulu. Kita bisa ini. Kemudian ini kita bisa ini juga. Nah, kita buka di router satunya. Nah, ini kita di sini kita bisa do show run. Nah, kalian bisa lihat ini di bagian ini ya. Nah, itu kan areanya 0 ini teman-teman, areanya itu 0. Jadi nggak perlu kita konfigurasi karena saya ingin di router 1 ini areanya yaitu 0 tetap. Nah, sekarang kita pergi ke router 2-nya. Kemudian nah, kalian bisa lihat di sini, ini kan ada 3. Nah, kali ini kita lihat untuk networknya yang 10.10.10.0 ini, dia akan, kan dia berada di warna kuning. Jadi, dia akan masih tetap 0. Nah, tapi kalian lihat yang 20.20
0 itu dia itu di sini. Jadi dia itu sudah termasuk yang saya akan jadikan satu areanya. Nah, untuk yang 192.168.2.0 juga dia itu udah di sini. Jadi saya akan jadikan dia itu satu. Nah, kita bisa copy aja yang bagian ini. Kita bisa router OSPF 2. Kemudian no. Kalian tinggal tuliskan no, kemudian no network yang ini. Kemudian kalian bisa enter. Kemudian kalian tulis lagi, tetapi ini no-nya itu kalian hapus. Kemudian satunya itu, nolnya itu kita ganti 1. Kemudian kita juga bisa copy yang ini. Kita bisa no, kemudian paste. Oh, ini belum saya tambahkan network ya, teman-teman. Kemudian habis itu kita bisa ketik lagi, tetapi ininya itu nggak ada no-nya. Kemudian ini kita ketik 1. Nah, sekarang kita pergi di router 3-nya. Kita pergi ke sini. Kita bisa enter and const. Kemudian kita bisa do show run. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini itu ada 5 ya, teman-teman. Nah, kali ini kita ada 5 networknya. Kita promosikan, kita akan hapus dulu untuk nomor areanya semuanya. Kita ganti areanya itu menjadi 1 semua ya, teman-teman. Kita bisa langsung aja. Kita pergi ke router OSPF 3. Kemudian no. Kemudian ulangi lagi. Hah? Ya. Maaf. Kemudian yang 2020 ini udah, kemudian kita bisa yang ini. Kemudian habis itu kita bisa yang ini.
Kemudian ini juga kita bisa copy. Kemudian no, paste, 1, no. Kemudian yang terakhir, kita bisa copy, no. Nah, selanjutnya kita bisa do show run lagi. Maka dia itu areanya udah satu semua ya teman-teman. Ini udah satu semua. Kita bisa keluar saja. Nah, kita bisa cek do show IP root. Oh, ini kita bisa exit dulu, kemudian do show IP root. Nah, kalau kalian lihat ini itu ada dengan IA itu dengan singkatan yaitu inter area. Sekarang kita coba cek di router 2-nya. Kita coba cek, kita do show IP, do show IP root. Nah, dia itu nggak ada IA-nya ya teman-teman. Kita coba cek yang di router 1. Kita bisa do show IP root. Maka dia itu ada IA-nya atau inter area ya teman-teman. Nah, di router 2 itu nggak ada IA atau inter area. Nah, di router 2 itu dia sebagai penghubung dari 0 dan 1. Jadi bedanya dari router 3, nah kalau di router 1 itu dia pasti ada inter areanya ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan bab 14 kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.